anak sejak dini untuk ikut ambil bagian dalam mengerjakan tugas rumah akan sangat bermanfaat bagi perkembangan anak. Apa saja manfaatnya? Apa yang dapat kita tugaskan padanya sesuai umurnya? Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe. Kanal ini menyediakan topik baru setiap minggunya seputar parenting. Apa manfaatnya? Pemberian tugas rumah kepada anak akan membawa manfaat-manfaat bagi anak. 1. Membuat anak belajar bertanggung jawab dan berbagi tugas. 2. Membuat anak merasa dibutuhkan, dihargai, dan ikut berperan di dalam keluarga. 3. Mengajarkan keterampilan hidup. 4. Melatih anak mandiri dan tidak serba tergantung segalanya kepada orang tua. 5. Mengajarkan anak terbiasa bergotong royong dan bekerja sama di dalam tim. 6. Menyadarkan anak untuk menghargai semua orang yang ikut andil dalam mengerjakan tugas-tugas rumah yang begitu banyak. 7. Menanamkan semangat bekerja pada diri anak. 8. Menguatkan ikatan anak dengan saudara kandung, orang tua, dan seisi rumah lainnya. Dan 9, meningkatkan rasa kepercayaan pada diri anak. Bagaimana memulainya? Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan dalam memberi tugas-tugas kepada anak. 1. Segera lakukan. Tidak perlu ditunda karena merasa anak terlalu kecil untuk diberi tugas. Anak suka meniru orang tua mereka. Dan anak merasa senang belajar sesuatu yang baru. Sepanjang anak sudah bisa melangkah berjalan dengan lancar, ia sudah dapat mengerjakan tugas-tugas rumah yang ringan, seperti memasukkan sendiri baju kotornya ke keranjang cucian dan menyimpan kembali mainannya setiap kali ia habis bermain. 2. Wajar bila hasil kerjanya belum sempurna. Yang penting bukan hasilnya, melainkan proses melakukan tugas rumah itu. Wajar saja kalau hasil kerja anak masih belum sempurna. Tapi lama-kelamaan anak pasti dapat melakukannya lebih baik dan lebih baik lagi. 3. Ajarkan selangkah demi selangkah. Ajarkan tugas rumah itu kepada anak selangkah demi selangkah. Mulai dari langkah ke-1, lalu langkah kedua, lalu langkah ketiga, dan seterusnya. Misalnya, untuk menyetrika baju, dari bagian mana harus dimulai? Lalu berikutnya ke bagian mana lagi? 4. Jaga konsistensi.
Kalau suatu hal sudah diserahkan menjadi tugas anak, dorong anak untuk rutin melakukannya. Tidak baik kalau kadang-kadang kita ambil alih. Lama-kelamaan, anak bisa berhenti mengerjakan tugas rumah itu karena dia merasa pasti kita akan melakukannya. 5. Pastikan tugas yang diberikan itu sesuai umur anak. Sesuaikan tugas rumah yang diserahkan kepada anak memang sesuai dengan kemampuannya pada umur itu. Bangkitkan semangat anak. Misalnya, ketika kita menyerahkan kepada anak untuk memasukkan cucian ke mesin cuci dan menyalakan mesin cuci itu, sambil mengajarnya, katakan begini, kamu pasti bisa menjalankan mesin cuci ini. Soalnya kamu kan sudah bisa menjalankan games yang jauh lebih sulit di HP atau di laptop. Keenam, pelihara suasana gembira. Ketika anak mengerjakan tugas-tugas rumah, pelihara suasana ceria di rumah supaya anak melakukan tugas itu sambil bergembira. 7. Berikan tugas yang spesifik. Pesan yang terlalu umum akan sulit untuk dikerjakan anak. Misalnya, pesannya seperti ini. Benahi kamar tidurmu ya. Ubahlah perintah itu dengan menjadi spesifik seperti ini. Sapu ya kotoran di kamar tidurmu. Lalu lipat selimutmu dan betulkan letak bantal dan spraymu. Apa yang dapat ditugaskan? Sesuai dengan bertambahnya umur anak, tugas rumah yang dapat dikerjakannya tentu bertambah banyak. Ini contoh-contoh tugas yang dapat diberikan atau ditambahkan kepada anak sesuai dengan perkembangan usianya. Tugas rumah untuk anak umur yang lebih muda tentu saja dapat diberikan kepada anak dengan usia yang lebih tua. Kesatu, untuk anak usia 2 sampai 3 tahun. Membawa piring, sendok, dan gelas yang baru digunakannya untuk makan ke tempat cucian piring. Menyimpan kembali mainan yang sudah dimainkan. Memasukkan pakaian kotornya ke dalam keranjang pakaian kotor. Melap sendiri bila ia menumpahkan minuman atau cairan ke lantai atau meja. Memberi makan ikan di akuarium. Merapikan kembali buku cerita yang sudah dibacanya. Untuk anak usia 4 sampai 5 tahun. Merapikan tempat tidurnya. Mencuci piring, sendok, dan gelas yang baru dipakainya. Menyapu teras rumah. Menyiram tanaman. Meletakkan sepatunya dan tasnya ke tempat yang tersedia. Mengambil sendiri minumannya. Mematikan lampu kamarnya bila hari sudah terang.
mencabut rumput atau tanaman liar di pot kembang. Silahkan daftar itu kawan lengkapi untuk anak umur 6 tahun ke atas. Itu dulu kawan. Bagaimana pengalaman dan pikiran kawan-kawan semuanya? Silahkan tulis ya di kolom komentar. Terima kasih banyak.